Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, para pelajar Mustafa University, Open University, dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ahlan bikum. Kita melanjutkan diskusi kita tentang metodologi tabligh. Terkait dengan metodologi tabligh, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas teknik-teknik untuk supaya bagaimana tabligh kita ini didengar, untuk supaya bagaimana tabligh kita ini menarik. Karena seringkali saya tegaskan bahwa tabligh bukan jadal, tabligh bukan debat, dan tabligh ini seni. Karena seni harus kita bikin semenarik mungkin. Dalam seni ada keindahan, ada kebaikan, ada pengetahuan. Nah, tiga kombinasi ini harus meliputi dan menyertai tabligh kita, dakwah kita. Ya. Dan tujuan ghaya daripada tabligh adalah apa? Al-iqna, memuaskan, menarik orang. Itu tujuannya itu, iqna. Ya. Oke, sekarang kita lanjut beberapa teknik tambahan itu bagaimana membuat tabligh kita ini menjadi menarik. Ya. Nah, salah satu teknik dan cara memuaskan mustami' adalah dengan mempermainkan kata, ya, intonasi, lahjah, cara berbicara. Ya. وذلك بأن تكون لهجة كلامه مؤثرة مناسبة للغرض الذي يقصده إما برفع صوته أو بخفضه أو ترجيعه أو الاسترسال فيه بسرعة أو تعني به أو تكفيئه كل ذلك حسب ما تقتضيه الحال من التأثير على المستمعين. Jadi dia permainkan intonasi suaranya, ya, suaranya bisa dipercepat, diperlambat, ya, atau suaranya dipotong-potong, dibikin pendek, dibikin panjang, dibikin mendengung. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberi sebuah pengaruh, sebuah efek kepada mustami'. Jadi dimainkan, iramanya, kata-katanya dimainkan, pendek, panjang, atau sedang. Tentunya ketika Rasulullah pidato dalam sebagian keterangan dikatakan Rasulullah bicara dengan jelas, dengan santai, dengan jelas, bahkan orang bisa menghitung beberapa kalimat Rasulullah. Jadi jangan terlalu cepat kalau bicara, jangan terlalu cepat. Ya, sehingga orang yang mustami' yang paling sederhana bisa menangkap, bisa paham terhadap apa yang Anda sampaikan. Wa husnus saut wa husnul ilqa wa tamakkun min at-tasarruf nabarat as-saut wa taghyiri hasbal haja min ahammi ma yatamayyaz bihi al-khatib an-najih. Nah, ini seorang khatib yang sukses, seorang khatib yang berjaya, dia punya suara yang bagus. Pandai, pintar dia berpidato. Kemudian dia bisa mainkan intonasi suaranya dan diubah sesuai dengan kebutuhan. Bisa tegas, bisa pelan, bisa menggelegar, bisa dengan suara yang keras.
Meskipun kadang-kadang ini ada sebagian orang memang punya bakat, punya kemampuan itu, punya kemampuan. Tapi ini juga bisa dilatih. Tapi yang nggak punya kemampuan, sebagian khatib yang tidak punya kemampuan, ya ini tidak mempunyai kemampuan bawaan ya, tidak secara lahir. Dia mampu memiliki kemampuan, memang ada bakat. Nah ini dia itu tidak memiliki talent khususnya, ini dia harus melatih. Dia harus melatih. Karena itu seorang ketika khutbah itu dibawa suaranya, dilihat lagi, didengerin lagi. Oh, nanti mana yang kurang itu disempurnakan. Ya. Nah, kemudian poin yang lain terkait bagaimana kita membuat mustami audien kita ini bahagia, senang, ya. Kemudian dia mau mendengarin, tertarik kepada kita. Nah, ini kita perlu pikirkan untuk menarik emosi mereka, perasaan mereka. Jadi kita bisa sampaikan sebuah hikayat, sebuah cerita yang itu emosional, ya, tentang kasih sayang atau sesuatu yang tegas, yang kuat, yang membangkitkan amarah, uh, atau sesuatu yang itu yang humoris, yang funny, yang lucu. Dia sudah merasa enjoy, sudah merasa santai, baru dia akan siap mendengarkan. Atau kita puji mustamik kita bahwa mereka itu punya akhlak yang mulia, punya keberanian, punya kedermawanan, ya, punya keadilan, punya pembelaan terhadap kebenaran. Kalau hasil kita harus kondisikan supaya mustamik kita ini bangga dengan kita, supaya mustamik kita ini audien kita tertarik kepada kita. Hal-hal yang sifatnya budaya masyarakat tentang nasionalisme, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang itu bagus untuk disampaikan dan itu membuat mereka kagum, membuat mereka bangga. Itu juga bisa disampaikan. وهذا يكون بمدحهم والثناء عليهم أو بذكر ثوابت محمودة لهم أو لآبائهم أو أسلافهم. Jadi eh, kita bisa puji mereka, latar belakang mereka, background mereka, orang-orang tua mereka, salaf-salaf mereka. eh. Dan kalau kita terpaksa menyebut musuh, kita anggap musuh itu tidak berarti. Mereka sedikit sekali. Kemudian walaisa syai'un afsad lil khatib min at-ta'rid bi dzamil mustami'in aw tahqir wa tahakkum bihim aw ihjaluhum fa inna khitabahu sayakunu qalilul athar. Nah, jadi kalau mau pidato yang kira-kira tidak punya pengaruh, tidak bermanfaat, kita menyerang, kita menghina mustami'. Nah, ini tentu akan merusak citra seorang khatib dan orang tidak tertarik untuk mendengar. Ya. Kemudian dari penjelasan yang lalu sudah kita isyaratkan bahwa ada beberapa rukun dalam tabligh. Sebelum kita masuk pembahasan yang baru. Rukun yang pertama tentang mubaligh dan kepribadiannya, syakhsiyah. Ini juga menentukan yang kemarin dalam definisi. Pada pembahasan sebelumnya dalam definisi sudah kita jelaskan bahwa mubaligh harus nasih amin, seorang yang jujur, seorang yang bertanggung jawab, dan seorang yang terpercaya. Ya. Karena kepribadian seorang mubaligh ini menentukan kesuksesan dakwahnya.
Dia diterima atau tidak? Dia makbul atau tidak? Dia mahbub atau tidak? Dia dicintai atau tidak? Ya, itu nggak penting pembicaraannya apa. Yang penting dia makbul, diterima. Dan mahbub, dicintai. Nah, posisikan seorang mubaligh harus berusaha menjadi figur yang makbul dan mahbub. Baru dia berdakwah. Kalau tidak diterima, ditolak, kita bisa berdakwah. Banyak yang tidak suka. Bagaimana mau mendengar orang lain? Terutama musuh-musuhnya akan punya cara untuk menjatuhkan dia. Maka itu dia harus makbul, dia harus diterima, dia harus mahbub, harus disukai oleh masyarakat, oleh mustami. Nah, ini penting. Seorang mubalik harus berjuang gimana caranya supaya dia makbul dan mahbub indan nas. Yang kedua, rukun yang kedua, uslub. Nah, uslub ini penting, metode dakwah, metode tabligh. Ini jangan dianggap kecil. Uslub ini penting. Pakai cara, pakai metode supaya menarik. Kalau bicara jangan terlalu panjang. 45 menit, 1 jam itu sudah cukup untuk orang. Jadi orang nanti kalau memang ini pembicaraan tertarik, dia akan mendengarkan lagi. Tapi kalau sudah tidak menarik, panjang lagi, orang tidak tertarik. Orang akan jenuh, orang akan bosan. Ya, orang akan boring. Dia bosan dia. Dia tidak tertarik lagi. Dia nggak mau datang lagi. Khairul kalam maqalla wa dalla. Sebaik pembicaraan itu yang sedikit tapi berdalil, bernas. Nah, ini uslub penting diperhatikan. Harus pakai metode. Gimana mengawali pembicaraan? Gimana mengakhirinya? Gimana supaya orang, dan jelas, sebutkan temanya, Anda ini bicara tentang apa. Dan poin-poin penting bisa dengan metode misalnya, ringkasan disampaikan di awal. Saudara-saudara, saya mau bicara temanya tentang ini. Di awal saya akan sampaikan ringkasan. Barangkali ada nanti mustami yang berhalangan atau apa, paling dia sudah menangkap ringkasan di awal, nanti bisa diulangi lagi di akhir ringkasan. Nah, ini supaya orang fokus, bisa mendengar. Nah, ini metode. Uslub ini penting, metode. Ya, terus bicara fokus, jangan menyampaikan sesuatu yang keluar dari maudhu, dari tema, terlalu panjang. Nah, apalagi tidak diperlukan. Jangan, hindari. Fokus bicara tentang apa, yaitu. Anda misalnya bicara tentang keadilan, ya udah fokus bicara tentang keadilan. Sebut ayat-ayat yang bicara tentang keadilan. Sebut misalnya hadis-hadis yang bicara tentang keadilan. Sebut keterangan ulama yang bicara tentang keadilan. Nah, sebut analisa Anda. Nah, begitu. Jadi fokus. Jangan jangan keluar dari tema itu, kecuali memang itu diperlukan dan mendukung tema itu. Nah, ini uslub itu penting. Ya, metode penting. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah sarana ini. Sekarang kemarin kita bahas ya. Sarana. Nah, wasilah. Alat yang dipakai untuk tabligh. Nah, kebanyakan sarana yang orang tabligh kan pakai wasilah khitobah. Sarananya, alatnya itu khitobah. Dan seni khitobah ini harus dikuasai. Seorang mubaligh, sering saya katakan bahwa seorang mubaligh ini seniman. Jadi dia harus belajar. Gimana pembicaranya itu menarik. Gimana pembicaranya tidak membosankan. Nah, ini perlu variasi dalam berdakwah. Kaya dalam bahasa. Pemilihan katanya juga, diksinya juga menarik. Ya. Karena itu seorang mubaligh harus banyak baca. Tidak boleh seorang mubaligh kurang banyak baca. Dengan banyak baca, banyak pengetahuan. Kemudian terkait dengan kriteria mubaligh. Bagaimana sifat-sifat mubaligh yang baik? Kriteria seorang mubaligh. Yang pertama, ikhlas dan memiliki semangat jihadis. Ya, sebagaimana disyaratkan dalam ayat, nanti dicek ayatnya. Ya gaum, la as'alukum alaihi malan in ajriya illa ala Allah. Hai kaum, hai masyarakat, aku tidak menginginkan upah dari kalian. Tidak menginginkan uang dari kalian. Pahalaku nanti Allah yang balas. Jadi ketika tabligh, kita tidak boleh berharap uang. Apalagi kita pasang tarif, kita pasang harga. Kalau undang saya, kalau invite saya harus bayar sekian. Kalau jemput saya harus bayar sekian. Ini tidak baik. Ya, ini tidak.
Kalau diundang orang kaya, kita semangat. Kalau yang undang orang miskin, kita tidak mau. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak ikhlas. Sayyidina Ali pernah mengatakan, al-mustaqil bidini hadduhu min dini ma yakulu. Itu kalau dia memperjuangkan agama, dia berdakwah, dia cari makan, dia cari uang, maka bagian dari agamanya, kualitas agamanya sesuai dengan apa yang dikonsumsinya, sesuai apa yang dimakan. Ini orang tidak berkualitas, ya, tidak punya quality, ya kan? Nah, tentu dakwah seperti ini tidak mendatangkan manfaat ketika dakwah itu mencari uang, tujuannya mencari uang. Ya. Yang kedua, bisa bersatu dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi punya punya karakter kemasyarakatan. Dia bergaul dengan masyarakat, pintar bergaul dengan masyarakat, bisa bekerja sama dengan orang lain, membangun cooperation dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain. Nah, ini penting dimiliki oleh seorang mubalik. Lihat bagaimana kepedulian Rasulullah dalam keterangan dikatakan, karena Rasulullah idza faqada rajul min ikhwani salasa ayyam sa'ala anhu fa in kana ghaiban da'alahu wa in kana syahidan zarahu wa in kana maridan adahu. Ini kebiasaan Rasulullah. Ketika salah satu sahabat beliau tidak tampak 3 hari, beliau menanyakan. Ya, kalau memang dia bepergian jauh, Rasulullah doakan. Ya, kalau dia sakit, Rasulullah jenguk, Rasulullah tengok. Ya, kalau memang memerlukan sesuatu, Rasulullah bantu. Rasulullah datangi. Nah, ini kebiasaan yang bagus. Orang mubalik juga begitu. Datangi tokoh-tokoh masyarakat di situ. Jangan nunggu ada muskilah, jangan tunggu ada problema baru datang. Datangi. Datang baik-baik, silaturahmi. Jangan bahas-bahas yang tidak perlu. Datangi saja. Kalau perlu bawa oleh-oleh apa ya, kalau ada kelebihan rezeki, bawa buah-buahan, bawa apa. Kepada tokoh-tokoh masyarakat di situ. Datangi, ikut ngaji sama mereka, ikut duduk bersama mereka, ikut taklim bersama mereka. Begitu. Ya. Kemudian salah satu bentuk dalam kesuksesan dalam dalam tabligh, kriteria seorang mubalik disyaratkan dalam ayat qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Eh, Ketika salah seorang dari mereka eh, ketika Soleh yang merupakan saudara mereka, Nabi Soleh disebut dalam Al-Quran sebagai saudara mereka, menasihati mereka, hendaklah mereka bertakwa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Soleh ahuhum disebut dalam ungkapan ini redaksinya ahuhum, saudara mereka. Berarti apa? Dia berbaur dengan masyarakat sehingga dianggap saudaranya. Nah, seorang mubalik juga begitu, harus bergaul dengan masyarakat, harus bersatu dengan masyarakat dan menjadi salah satu saudara mereka. Kemudian yang lain bukti bahwa seorang mubalik ini terjun ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat, memiliki sifat tawadhu. Sebagaimana disyaratkan dalam ayat, waqfid janahaka lil mu'min. Kamu harus tundukkan dirimu. Kamu harus merendah, wahai Muhammad, untuk orang-orang mukmin. Dan dalam keterangan dikatakan, kanan Nabi yusallimu ala shagir wal kabir. Nabi mengucapkan salam kepada orang besar dan juga orang kecil. Kepada anak-anak kecil Rasulullah mengucapkan salam. Nah, ini sifat tawaduk dari Rasulullah yang perlu ditiru oleh seorang mubalik. Kemudian yang lain terkait dengan kriteria seorang mubalik, yaitu apa? Mengenal budaya. Mengenal budaya masyarakat. Jadi harus tahu dia budaya masyarakat itu seperti apa. Jangan menyerang budaya tertentu, ya dikenali, dipahami. Ya. Ini diceritakan dalam keterangan Nabi duduk mendengarkan bacaan syair. Beliau tertawa saat masyarakat tertawa. Nah ini namanya ikut dalam budaya. Nah, budaya waktu itu di zaman beliau banyak syair, tapi tidak mencela. Tapi Nabi duduk mendengarkan.
Mereka gembira, Nabi ikut gembira. Namanya ini apa namanya menyatu dengan budaya setempat. Kemudian kriteria mubalik yang lain, pertumbuhan pengetahuan dan memiliki basirah. Seorang mubalik harus terus bertambah pengetahuannya. Nggak boleh mandek, nggak boleh tawakuf, nggak boleh berhenti. Ayat Rabbi zidna ilma ini harus menjadi pegangan seorang mubalik. Bahwa setiap hari, setiap saat harus bertambah pengetahuan. Dan memiliki basirah. Bisa membaca zaman. Bukan hanya melihat sesuatu secara zahir, tapi juga melihat secara batin. Ya. Yang keempat, sabar dan tidak banyak harapan. Orang mubalik harus sabar. Dan tidak boleh banyak harapan, menginginkan ini, menginginkan itu. Apalagi yang tidak akan kesampaian. Yang kelima, komprehensivitas di bidang tabligh, khidmah di samping hidayah. Seorang mubalik harus memperhatikan semua hal, semua aspek yang mendukung dakwah. Jadi samping memberikan hidayah, dia bisa berkhidmat kepada masyarakat. Kalau masyarakat memerlukan air, dia adakan ya, air untuk masyarakat. Kalau masyarakat memerlukan dapur umum, dia bisa bantu untuk mengadakan semacam dapur umum untuk membantu masyarakat. Misalnya masyarakat yang terkena banjir, terkena musibah bencana alam dan sebagainya. Nah ini pelayan-pelayan seperti ini, tabligh ini bagian dari tabligh amali. Jadi bukan hanya sekedar tabligh dengan lisan saja, tidak, amaliyah juga penting. Dan keenam, mampu menjalin relasi persahabatan dengan masyarakat. Nah ini juga seluruh unsur-unsur masyarakat, seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat itu harus diperhatikan, harus didukung. Ini Anda akan sukses. Orang akan memperhatikan itu. Ya kan? Jangan kemudian tidak kumpul dengan masyarakat. Yang ketujuh, konsisten dan istiqomah. Orang mubalik harus konsisten. Konsisten mengajar apa. Itu jangan nanti libur, bosan. Tidak konsisten. Jadi kegiatannya itu harus konsisten. Dia tahu jam sekian dalam sebulan saya harus ngajar. Jangan nanti sebulan ngajar, bulan depan nggak ngajar lagi, waktunya berubah-ubah, tidak tetap. Nah, ini namanya tidak istiqomah. Harus konsisten dalam tabligh dan istiqomah. Dan yang kedelapan, cinta aktivitas tabligh. Tabligh harus dicintai. Harus dicintai sepenuh hati. Sebagaimana disyaratkan dalam ayat, Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa. Bagaimana kepedulian Rasulullah? Rasulullah kepingin setiap umatnya itu beriman. Rasulullah mengorbankan waktunya, kenyamanannya, hanya demi supaya umat beriman. Yang kesembilan, lapang dada. Seorang mubalik ya, harus memiliki sifat lapang dada. Lapang dada, toleran, ya, tidak suka marah-marah, memaklumilah kalau ada kekurangan-kekurangan dari orang lain. Ya. Ini harus dimiliki. Karena disyaratkan dalam ayat, Rabbi shrahli sadri. Wahai Allah, lapangkan dada. Doa salah satu. Kemudian Sayyidina Ali dalam perkataannya mengatakan, alatul ri'asa sa'atus sadr. Kalau orang mau jadi pemimpin, balik itu seorang pemimpin. Itu harus memiliki kelapangan dada. Ya. Memaafkan. Ya. Ini bagian dari kelapangan dada. Tidak mempersoalkan masalah-masalah yang kecil. Ya. Itu tanda dari kelapangan dada. Kemudian kriteria mubalik yang lain itu lembut dan penuh cinta. Bagaimana disyaratkan dalam ayat, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik." Jadi kalau Rasulullah kasar, Rasulullah kaku, maka umat akan lari. Karena Rasulullah penuh dengan kasih sayang, umat tidak lari dari dia. Ya. Mereka percaya kepada Rasulullah. Mereka bahkan menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'a. Ini jalanku. Yang kata Rasulullah ketika aku menyeru di jalan Allah, bertabligh di jalan Allah, ala basirah. Ya, dengan pemahaman yang benar. Ya, dengan pencerahan, ya, dengan cahaya.
Nah, ini harus diikuti oleh pengikut Rasulullah. Jadi kalau berdakwah ala basirah. Nah, jadi melihat segala sesuatu sudut pandangnya diperluas, melihat segala sesuatu secara utuh, melihat zahir dan batin, ya kan? Jadi seorang mubalik harus punya basirah, harus punya basirah. Dan yang terakhir, saya cuma mengisyaratkan saja masalah tabligh. Dakwah ini penuh tantangan, punya masalah. Masalah bisa dibagi dua, masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal, masalah yang terkait dengan mubalik sendiri, yaitu tantangan umum, yaitu masalah hawa nafsu, masalah setan, masalah motivasi, niatnya. Buat apa dakwah sih? Mau cari nama, mau pingin masyhur, mau pingin terkenal. Nah, ini kembali kepada motivasi dan niat untuk apa? Untuk mengumpulkan dunia, untuk apa? Untuk mencari umat, banyak-banyakan umat. Nah, ini masalah hawa nafsu. Ini masalah di dalam, masalah setan. Bisa nggak seorang mubalik menghadapi semua ini? Ya, untuk kemudian dia tidak terbelenggu oleh hawa nafsu. Memiliki niat karena Allah. Ya, motivasinya karena Allah. Ini seorang mubalik, tantangan yang besar itu tantangan dalam dirinya sendiri. Tantangan di luar itu insya Allah bisa dihadapi asal seorang mubalik bisa mengatasi tantangan dalam dirinya sendiri. Tantangan khusus yaitu pemikiran dan filsafat barat, materialisme dan humanisme, positivisme. Ini semua tantangan-tantangan pemikiran yang dikembangkan oleh masyarakat sekarang diajak kepada arah materialisme. Humanisme, tidak diperlukan Tuhan. Agama dianggap itu tidak sesuai dengan kebebasan manusia. Dan ilmu dalam filsafat barat, dalam positivisme, hanya dibatasi kepada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya indrawi, pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibuktikan di laboratorium, dan agama dianggap itu tidak sesuai dengan pengetahuan. Hal-hal yang sifatnya metafisik itu adalah bohong, itu adalah dusta. Demikian pendapat positivisme. Nah, ini harus menjadi tantangan bagi seorang mubalik untuk menjelaskan bahwa ilmu nggak bisa dibatasi pada indrawi saja. Ada ilmu-ilmu yang non indrawi, ada ilmu-ilmu akliah, ya. Ada hal yang sifatnya gaib dan lain sebagainya. Ini seorang mubalik juga di samping menguasai ilmu-ilmu nakliyah juga harus sedikit memahami ilmu-ilmu apa namanya akliyah untuk bisa membela, terutama dalam kajian tentang kalam, ya, kalam Allah, dan untuk menjawab pemikiran-pemikiran para, ya, dan musuh-musuh Islam. Nah, tantangan secara personal, tantangan yang lain itu tantangan kesulitan ekonomi, ya, untuk mengembangkan dakwah wajah hidup di amwalikum. Nah, ini perlu amwal, perlu harta. Nah, mungkin bisa dipikirkan seorang mubalik punya kemandirian ekonomi. Jadi dia punya, tidak hanya mengandalkan dari orang lain, tidak hanya mengandalkan musaadah, bantuan dari orang-orang tertentu, tapi dia juga harus bekerja. Ya, harus bekerja, meskipun dia tidak terjun langsung, bisa kan kerja sama orang atau apa. Tidak, dia sendiri harus punya mata pencaharian, sehingga tidak terlalu mengandalkan orang lain. Dan syukur-syukur sangat bagus kalau dia bisa mencapai kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir tantangan intoleransi, banyak adanya gerakan-gerakan yang tidak suka kepada perbedaan. Tidak suka kalau ada orang punya pendapat yang berbeda. Dia maunya orang harus sama dengan dia. Nah, ini tantangan intoleransi. Ini harus dihadapi orang mubalik untuk menciptakan bagaimana caranya dia menciptakan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Oke, barangkali itu saya hanya mengisyaratkan saja karena keterbatasan waktu. Insya Allah kalau dipandang perlu nanti kita bisa lebih jauh bisa kita jelaskan. Ada nama wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.